Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Abdillah, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota di Universitas Terbuka dengan NIM 0565666949. Di presentasi ini saya akan membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini saya susun untuk memahami bagaimana ruang kota dimanfaatkan dan bagaimana aktivitas masyarakat berkembang di dalamnya. Perkembangan kota. Perkembangan kota Bandung nggak lepas dari pertumbuhan penduduk dan transformasi ruang. Dua hal ini bikin struktur kota terus berubah, baik dari sisi fungsi lahan maupun jenis kegiatan yang muncul. Tantangan transformasi ruang. Transformasi ruang kadang bikin benturan antara fungsi lama dan fungsi baru. Misalnya, kawasan permukiman yang berubah jadi komersial. Hal ini sering memicu masalah kesesuaian tata ruang. Dampak ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini bisa berdampak sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Bandung contohnya, beberapa aktivitas masyarakat tumbuh lebih cepat dibanding arah perencanaannya. Pentingnya identifikasi guna lahan. Karena dinamika tadi, penting banget buat mengidentifikasi jenis guna lahan yang ada. Tujuannya supaya kita tahu apakah aktivitas di suatu area sudah sesuai rencana atau justru perlu ditata ulang. Rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan utama. Bagaimana karakteristik guna lahan di Bandung? Apa saja variasi kegiatannya? Dan bagaimana kesesuaian kegiatan dengan fungsi ruangnya? Tujuan penelitian. Tujuan dari kajian ini adalah mengkaji kesesuaian penggunaan lahan dengan aktivitas yang berlangsung. Selain itu, kita juga ingin memahami pola perkembangan kegiatan di kota. Sasaran kegiatan. Sasarannya jelas, mengidentifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatannya, dan perkembangan aktivitas yang muncul di wilayah Bandung. Manfaat penelitian. Hasil identifikasi ini bakal bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kota. Jadi bukan hanya teori, tapi berguna secara praktis untuk kebijakan. Lokasi survei. Survei dilakukan di Kota Bandung yang terbagi dalam beberapa wilayah pengembangan. Setiap WP punya fungsi dominan, misalnya permukiman, perdagangan, industri, atau RTH. Metode pengumpulan data. Data dikumpulkan lewat studi literatur, pencarian data sekunder dari sumber resmi, dan observasi lapangan untuk melihat aktivitas yang benar-benar terjadi. Penyusunan instrumen. Sebelum turun survei, perlu disiapkan instrumen seperti peta kerja, daftar observasi, dan format pencatatan agar semua data yang dikumpulkan konsisten. Observasi lapangan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan jenis bangunan, aktivitas harian, intensitas kegiatan, dan apakah fungsinya sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Karakteristik guna lahan. Hasilnya menunjukkan bahwa guna lahan di Bandung didominasi permukiman, diikuti perdagangan dan jasa, sementara RTH relatif terbatas dan banyak mengalami tekanan. Variasi kegiatan. Aktivitas kota cukup beragam, dari kegiatan sosial di permukiman, kegiatan ekonomi di pusat perdagangan, hingga aktivitas rekreasi di ruang terbuka. Ketidaksesuaian fungsi. Beberapa kawasan mengalami alih fungsi, misalnya permukiman berubah menjadi komersial. Ada juga RTH yang berkurang karena pembangunan. Dampak ketidaksesuaian. Dampaknya terlihat dari kemacetan, menurunnya kualitas lingkungan, dan ketidakteraturan tata ruang yang bikin kota terasa semakin padat. Analisis umum. Secara umum, perkembangan kegiatan di Bandung bergerak cepat dan terkonsentrasi di pusat kota. Ini juga memicu urban sprawl ke wilayah pinggiran. Rekomendasi. Rekomendasi yang bisa diberikan antara lain pengendalian pemanfaatan ruang, menambah RTH, dan memperkuat zonasi agar pembangunan lebih terarah. Kesimpulan. Kesimpulannya, Kota Bandung punya dinamika penggunaan lahan yang tinggi.
Identifikasi seperti ini penting supaya perencanaan kota bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih.